Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyambut kedatangan timnas sepak bola kontingen SEA Games Vietnam di Bandara Soekarno-Hatta Senin tengah malam. Walaupun kontingen Indonesia berhasil memenuhi target 3 besar klasemen medali SEA Games 2021, ia mengatakan akan tetap melakukan evaluasi terhadap cabang olahraga peserta SEA Games dan melakukan persiapan yang matang untuk SEA Games 2023 di Kamboja. Setelah itu, pihaknya meminta pantauan dari Komite Olahraga Nasional dan tim review untuk mempelajari setiap pertandingan cabang olahraga terkait kelebihan dan kekurangannya. Ia juga berencana melakukan rapat dengan sejumlah pimpinan cabang olahraga untuk mempersiapkan SEA Games 2023 di Kamboja. Ya, kita akan pelajari itu. Kemudian tentu saya akan bicara dengan pimpinan-pimpinan cabur yang ikut di sana, karena persiapan kita untuk ke Kamboja 2023 itu tidak akan lama. Oke, maka kita akan persiapkan sekarang. Tapi yang pasti, saya akan tetap menerapkan review dan seleksi yang lebih ketat lagi. Ia mengaku jumlah atlet yang dikirimkan saat SEA Games tahun ini sebanyak 449 atlet. Jumlah ini sangat sedikit dibandingkan SEA Games 2019 di Filipina dengan membawa sebanyak 841 atlet. Sebagai informasi, Indonesia berhasil mendapatkan 241 medali dengan rincian 69 medali emas, 91 perak, dan 81 perunggu. Tim Merah Putih mengikuti 32 cabang olahraga dengan rincian 499 atlet dan 214 ofisial, total kontingen berjumlah 713 orang. Dari Jakarta, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio secara daring pada Selasa 24 Mei menjelaskan terkait meningkatnya aktivitas ekonomi yang tercermin dari sejumlah indikator seperti penjualan eceran, ekspansi PMI manufaktur, hingga realisasi ekspor impor, yang juga turut didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan pembiayaan perbankan. Berlanjutnya, geliat aktivitas ekonomi ini pun didorong oleh berbagai indikator yang telah meningkat pada kuartal sebelumnya di tahun ini. Adapun pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2022 mencapai 5,01% year on year, yang perkembangannya didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi bangunan, dan kinerja ekspor yang terjaga, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan mitra dagang utama yang masih kuat. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kinerja positif mayoritas lapangan usaha, seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Secara spasial atau kewilayahan, pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, diikuti oleh wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Gubernur Bank Indonesia juga turut menetapkan suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Gubernur Maluku Murad Ismail pada 24 Mei melantik 4 penjabat wali kota dan bupati di lapangan Merdeka Ambon, yaitu PJ Bupati Seram Bagian Barat Andi Chandra Asadudin, PJ Bupati Buru Jalaluddin Salampesi, PJ Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Daniel Inde, dan PJ Wali Kota Ambon Bodewin Watimena. Dalam sambutannya, Murad memerintahkan kepada 4 penjabat yang baru dilantik tersebut untuk segera melakukan konsolidasi internal di wilayah masing-masing, agar birokrasi bisa menjadi solid dan tidak terkotak-kotak. Murad juga akan melakukan pengawasan terhadap kinerja keempat penjabat daerah yang baru dilantik itu setiap 3 bulan sekali. Dia berharap mereka dapat membangun koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan forum koordinasi pimpinan daerah, mulai tingkat kabupaten atau kota hingga provinsi, selain juga tokoh agama dan pemangku kepentingan lainnya. Dan bagi seluruh aparatur sipil negara pada 4 kabupaten kota, saya instruksikan
untuk mendukung sepenuhnya kepemimpinan pejabat yang baru. Selain itu, Murad meminta penjabat baru tersebut memerhatikan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap APBD masing-masing tahun 2021 untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta memantau dan mengawasi secara ketat tugas-tugas pembangunan maupun pelayanan publik. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara mewartakan. DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan PPK RI Perwakilan Jambi terhadap keuangan Pemprov Jambi tahun anggaran 2021. Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Jambi terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Jambi tahun 2021, maka BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP kepada Pemprov Jambi. WTP tahun ini menjadikan Pemprov Jambi meraih opini WTP 10 kali berturut-turut. Meski meraih opini WTP, BPK RI juga banyak menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Pemprov Jambi. Terkait hal itu, Gubernur Jambi Al-Haris akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK demi perbaikan sistem keuangan daerah. Tentu ada beberapa catatan yang kita anggap ini penting untuk kami tindaklanjuti. Artinya adalah WTP ini tidak serta-merta kita bangga, kan? Tapi ada rekomendasi BPK yang perlu pemerintah tindaklanjuti guna ke depan untuk perbaikan yang lebih baik di depan. Itu harapan saya. Sementara, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan Pemprov Jambi tahun 2021 yang dibacakan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi, yang menjadi temuan diantaranya realisasi belanja di RSUD Raden Matahir tidak melalui mekanisme surat perintah pencairan dana sebesar 3,97 miliar rupiah dan terdapat realisasi belanja yang sesuai ketentuan sebesar 5,24 miliar rupiah yang terdiri dari pertanggungjawaban yang belum lengkap 2,35 miliar rupiah dan belum dipertanggungjawabkan sebesar 2,88 miliar rupiah. Kemudian di Dinas PUPR, adanya kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 12 paket belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Dinas PUPR. 8 paket belanja hibah, 4 belanja modal gedung dan bangunan, 7 paket belanja modal jalan irigasi dan jaringan, serta 1 paket belanja tidak terduga sebesar 1,69 miliar rupiah. Selain itu, BPK juga menemukan realisasi belanja tidak terduga untuk penanganan COVID-19 pada Dinas Kesehatan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar 0,27 miliar rupiah dan kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan sebesar 1,35 miliar rupiah, namun sudah ditindaklanjuti dan sudah disetorkan ke kas daerah. Tidak hanya itu, BPK juga menyatakan pihak ketiga, yakni PT EBN selaku pengelola Pasar Modern Jambi, tidak menaati perjanjian yang telah disepakati dengan Pemprov Jambi, di mana PT EBN melakukan pungutan kepada pedagang di pasar tersebut. Dari Kota Jambi, Doni Saputra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selain mengamankan wilayah perbatasan Indonesia dan Timur Leste, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas RI RDTL, Yonif 743 PSY, juga bertugas menjangkau masyarakat yang tinggal di perbatasan. Pada Selasa 24 Mei, para anggota Satgas Pamtas berkeliling rumah warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Targetnya adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, zona terdekat dari pos pengamanan perbatasan Salore. Pemeriksaan kesehatan dari pintu ke pintu ini bertujuan untuk bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan di tengah cukup jauhnya fasilitas kesehatan di wilayah ini. Komandan Satgas Pamtas RI RDTL Yonif 743 PSY, Letnan Kolonel Infanteri Andi Lulianto menyebut, ini merupakan kegiatan rutin yang jadi bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat perbatasan. Kita menjangkau masyarakat yang di perbatasan yang tentunya sudah lanjut usia, yang mungkin
perlu perhatian khusus dan kita datang ke sana untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan di wilayah ataupun di daerah masyarakat binaan kita di masing-masing pos di sepanjang garis perbatasan. Demikian. Dengan peralatan lengkap, Satgas Pamtas berperan penting dalam penanganan cepat tanggap. Seperti yang dialami salah satu warga yang membutuhkan pengobatan akibat luka di area kakinya ini. Oh, ini saya punya kaki begini, Ibu. Kalau musim kebun begini, kita pergi kebun galing kacang tanah, patah jagung atau petik sayur, labu, biasa dia punya itu tuh. Kalau kena harus gatal, kalau saya garuk-garuk, gatal begitu luka. Biasa tiap tahun begitu, Ibu. Kalau sudah tidak panen lagi, tidak gatal lagi. Ya. Seringnya kita mau minta obat di puskesmas tapi jauh. Jadi seringnya saya minta obat ke pos TNI Selore. Bagus juga. Selain memberikan pengobatan dan penyuluhan kesehatan, Satgas Pamtas juga menyediakan pelayanan sunat gratis untuk masyarakat. Setidaknya dalam 6 bulan terakhir, ada sekitar 200 orang yang disunat. Sunat massal gratis ini disediakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini terkendala biaya. Dari Belu, Nusa Tenggara Timur, Rina Anggraini, Suburatma Miharja, Kantor Berita Antara, mewartakan.